Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada episode kali ini kita sudah memasuki episode yang terakhir dan kita sudah memasuki hadis yang ke-41. Sekaligus nanti kita juga masuk kepada hadis ke-42 dan itu merupakan hadis terakhir sehingga dapat kita hatamkan hadis Arba'in Nawawi pada hari ini dengan izin Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, hadis ke-41 diriwayatkan dari Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Beliau menyampaikan bahwa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidaklah sempurna iman seseorang hatta yakuna hawahu, hingga hawa nafsunya taba'an itu mengikuti lima ji'tu bihi, dengan apa yang telah dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu di dalam penutup hadis ini kita telah diberikan target dengan setinggi-tingginya oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan merupakan sebuah karya dari Imam An-Nawawi ini. Setelah kita mempelajari 40 hadis yang telah kita lewati, maka tentu kita juga akan memasuki hadis yang ke-41 ini. Dan dari sini kita akan dipertanyakan, sudahkah hawa nafsu kita mengikuti apa yang telah dibawa oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jika kita telah membawa nafsu kita mengikuti apa yang dibawa Rasul, maka berarti kita telah menjadi mukmin yang sejati atau mukmin yang sempurna. Tetapi sebaliknya, jika hawa nafsu kita masih berkeliaran, bahkan berani dan menentang apa yang telah dibawa oleh baginda Rasul, maka iman kita masih sangatlah tipis dan masih sangat butuh banyak penyempurnaan agar kita betul-betul menjadi mukmin yang sempurna. Namun demikian, kita harus bersyukur dengan dijadikannya kita menjadi orang mukmin. Ini sudah merupakan takdir yang luar biasa yang harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun akan menjadi lebih baik dan akan menjadi lebih sempurna kalau kita betul-betul menjadi orang-orang yang beriman yang sempurna sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi ini, sehingga kita betul-betul bisa membawa hawa nafsu kita justru mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kita memasuki hadis yang terakhir, yaitu hadis yang ke-42, di mana hadis ke-42 ini diriwayatkan dari Anas, sahabat Anas radhiyallahu taala an. Beliau sahabat Anas menyampaikan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul. Saya mendengar bahwa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bagaimana sabda Nabi? Qala Allah taala, dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya ibna Adam, law balagat dunubaka anana as-sama' summa astaghfartani ghafartu laka. Ya ibna Adam, law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun shahih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, bahwa jika engkau senantiasa berdoa kepadaku, jika engkau senantiasa meminta dan berdoa kepadaku, wa rajautani, dan berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali,
maka aku telah mengampuni semua dosa yang ada pada dirimu, wala ubali, dan aku tak peduli apakah dosa apa saja itu. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau balaghat dunubuka ananas sama, andaikan saja dosamu itu banyak bahkan setinggi langit, summa astaghfartani, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, maka Allah menjawab, ghafartu laka, aku akan mengampunimu. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, lau ataitani biqurabil ardi khataya, andai engkau mendatangiku dengan membawa kekeliruan, membawa dosa dengan sebanyak sepenuh bumi. Summa laqitani, kemudian engkau mendatangiku, la tusyriku bi syai'a, dengan tanpa menyekutukan diriku dengan segala sesuatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, maka aku akan mendatangimu dengan membawa sepenuh bumi tersebut, dengan mengampuni dirimu walau dosamu dengan sepenuh bumi. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, di hadis terakhir dari kitab Arba'in Nawawi ini, tentu kita mendapatkan suatu kelonggaran dan ketenangan di dalam hati. Walaupun kita banyak berlumur dosa, asal kita tidak terus berusaha dan sengaja menambah dosa-dosa kita, maka yakinlah insya Allah kita semua akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi telah difirmankan, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Selama kita masih terus berdoa kepada Allah dan kita berharap kepada Allah dengan suatu keyakinan tidak ada satupun yang bisa membantu dan menolong kita kecuali Allah, maka Allah telah menyampaikan, ghafartu laka ala ma kana minka, aku telah mengampuni segala sesuatu yang ada pada dirimu, wala ubali, dan aku tidak peduli dosa apa saja itu. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, tentu secara logika kita akan sangat mudah untuk menyampaikan bahwa segala pengharapan kita, segala doa kita tiada lain kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan, lau balaghat dunubuka ananas sama, seandaikan dosamu ini banyak bertumpuk setinggi langit, maka selama engkau istaghfartani, selama engkau meminta ampun kepadaku, ghafartu laka, maka aku tetap akan mengampunimu. Bahkan seandainya kita pun membawa dosa kepada Allah biqurabil ardi, dengan sepenuh bumi, dan kita menghadap kepada Allah dengan tanpa ada rasa syirik sedikit pun, la tusyriku bi syai'a, maka Allah pun akan mendatangi kita dengan membawa pengampunan sepenuh bumi juga. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, maka marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah Sang Maha Pengampun agar senantiasa mengampuni dan memaafkan segala dosa dan kesalahan kita semua, sehingga kita dapat dibebaskan dari belenggu-belenggu yang senantiasa akan terus mengganggu kita dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Terlebih di bulan Ramadan ini, esok kita akan berhari raya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa betul-betul menerima permohonan maaf kita dan mengampuni segala dosa-dosa kita, sehingga ketika kita menyambut hari raya ini, kita akan mendapatkan segalanya, segala pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik mendapatkan pengampunan oleh karena kita yang meminta ampun, atau mendapatkan pengampunan karena kita telah berpuasa imanan wahtisaban, dan esok hari kita akan berhari raya dan kita betul-betul seperti anak yang dilahirkan, anak bayi yang dilahirkan dari kandung ibu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyayangi dan merahmati kita, dan kita senantiasa menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang memegang teguh ajaran Allah dan Rasulullah, dan kita semua ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para santri dan alumni yang berbahagia, demikian yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dan barakah dari membaca dan menghatamkan sebuah hadis, dan dari sebuah, mudah-mudahan
kita mendapatkan manfaat dan barokah dari membaca kitab as-sunnah atau hadis, dan kita juga mendapatkan barokah setelah kita menghatamkan kitab Arba'in Nawawi ini. Kita juga mendapatkan barokah dan doa dari Imam An-Nawawi yang telah kita hatamkan kitabnya pada bulan ini. Mudah-mudahan semua dengan barokah-barokah yang telah kita sebutkan tadi, kita senantiasa menjadi manusia yang baik, manusia yang berakhlak mulia, manusia yang mendapatkan ridha Allah dan mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu marilah bersama-sama kita membacakan Fatihah kepada semua yang telah berjasa kepada kita, kepada guru-guru kita, kepada para muallif dan para muhaddis yang telah kita baca dan kita simak penjelasannya selama ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada was salihin wal malaikatil muqarrabin wal muhaddisin wal ulama'il amilin wa sallallahu musannif hadzal kitab Imam Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi wa jami' usulihim wa furu'ihim wa syuyukhihim wa ahli silsilatihim wa farallahu lahum dunubahum wa nawwarallahu kuburahum wa adkhalahumul jannah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah yahmina bihim ayatihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' masyayikhina wa walidina wa jami' usulihim wa furu'ihim wa farallahu lahum dunubahum fid dharain amin. Syai'ulillah wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang tiada batasnya. Atas segala kesalahan dan kekeliruan, semua adalah kebodohan kami yang terus berusaha untuk berbuat baik, dan segala kebenaran dan petunjuk kesehatan semua hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.